BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam pembahasan ini akan dijumpai beberapa pengertian yang sudah baku, antara lain yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam kurung BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Dalam pembahasan ini BPHTB selanjutnya disebut pajak. Yang kedua yaitu perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga yaitu hak atas tanah atau bangunan. Hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah atau hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertahanan dan bangunan. Dasar hukum pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur ke dalam 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dahulu seluruh pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut langsung oleh pemerintah pusat dari masyarakat, dan nantinya oleh pemerintah pusat dana ini akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah melalui mekanisme dana bagi hasil. Namun karena pemerintah pusat mempertimbangkan tingkat efisiensi dan dalam upaya menata kembali sistem perpajakan nasional, maka bea perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruhnya dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah atau pajak kabupaten atau kota. Objek pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi 1. Pemindahan hak karena jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Hibah wasiat, 5. Waris, 6. Hadiah, serta juga karena pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. B. Pemindahan hak yang mengakibatkan peralihan penunjukan pembeli dalam lelang. C. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. D. Penggabungan usaha. E. Peluburan usaha, dan F. Pemekaran usaha. Kemudian yang kedua yaitu pemberian hak baru karena A. Kelanjutan pelepasan hak, B. Di luar pelepasan hak. Tidak termasuk pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh. Yang pertama yaitu perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga yaitu badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat yaitu orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama. Yang kelima yaitu orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam yaitu orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kewajiban membayar pajak.
Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Jadi subjek pajak dan wajib pajak itu sama. Dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak NPOP. NPOP ditentukan sebesar yang pertama yaitu harga transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua yaitu nilai pasar objek pajak dalam hal tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang ketiga yaitu harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Yang keempat yaitu nilai jual objek pajak, pajak bumi dan bangunan dalam kurung NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Seperti contoh, Tuan Aryo membeli tanah dan bangunan dengan NPOP dalam kurung harga transaksi sebesar 100 juta. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah 120 juta. Maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah 120 juta dan bukan 100 juta.